kali ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, belajar tentang proses pembelajaran melalui Google Classroom. Tentu ini bagian dari platform yang bisa digunakan di dalam pengajaran atau pembelajaran berbasis online. Walaupun memang kita harus sadari bahwa di dalam pelayanan, di dalam kita mengajar online, ada sejumlah tantangan, minimal 3 saya coba sampaikan di sini. Ketika kita mengajar online dengan platform yang akan kita pelajari saat ini, kita berhadapan dengan infrastruktur digital yang belum memadai. Tentu tidak semua daerah yang memiliki daya jangkau internet yang luas dan punya kecepatan yang bisa mengoperasikan semua aplikasi yang digunakan untuk pengajaran melalui online, sehingga ini bisa menjadi kendala. Yang kedua, ada gap keterampilan digital. Sebuah studi di Amerika Serikat merilis generasi milenial dianggap lebih adaptif dan terampil menggunakan teknologi digital ketimbang generasi orang tua. Saya coba memahami beberapa dosen yang kesulitan belajar tentang aplikasi-aplikasi yang berkembang dengan teknologi digital dibandingkan dengan mahasiswa yang kategorial atau boleh dikatakan masuk dalam kategori milenial. Dan yang ketiga, terjadi kegagapan teknologi. Ada banyak aplikasi-aplikasi dengan sejumlah fitur, kelebihan dan kekurangannya kita harus pelajari ketika kita ingin belajar atau memberi kuliah secara online. Dan gagap teknologi ini bukan hanya dosen saja, karena ada anak-anak milenial yang tidak punya kesempatan untuk mencicipi teknologi karena memang karena wilayah atau mungkin ada dalam lingkungan yang belum mengenal teknologi, karena persoalan yang pertama tadi belum merata digital di Indonesia ini. Itu perlu kita sadari, sehingga ketika belajar aplikasi-aplikasi pengajaran bisa saja kesulitan. Nah, terkait dengan Google Classroom, ada beberapa aplikasi selain Google Classroom, hanya kita kenal sebentar saja. Ada Moodle, Edmodo, Kuiper, ada Genius, ada Cevima, Edlink. Nah, tetapi dari sejumlah aplikasi-aplikasi dan kelebihan dan kekurangannya, saya mengapresiasi inti memilih untuk mengajar dalam Google Classroom. Khususnya di Indonesia, Google Classroom itu sudah sering dipakai dan banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkannya. Nah, Google Classroom layak untuk kita pakai sebagai bahan atau platform untuk pengajaran karena berbagai kemudahannya. Yang paling utama adalah karena Google Classroom sendiri terhubung dengan fitur-fitur Google. Apa itu? Ada Drive Google, Calendar, Jamboard atau papan tulis digital, Google Form, Hangouts, Meet atau biasa kita kenal dengan Google Meet. Itu setara dengan Zoom untuk video conference, dokumen yang kita bisa buat melalui Docs, Sheets, Slide, dan terhubung dengan email, Gmail. Dan tidak kalah pentingnya, yang menarik juga bagi kaum milenial adalah ada disertakan fitur untuk masuk ke YouTube di situ. Kemudian format file bisa dikonversi ke fitur penyedia layanan. Misalnya Docs bisa dikonversi ke Microsoft Office Word. Demikian juga Sheets ke Excel, Slide bisa ke PowerPoint. Kemudian ada pengajar dapat membuat kelas. Berikutnya melalui Google Classroom
mengelola tugas dan mendistribusikannya lebih mudah. Kita bisa juga menilai dan merekapnya. Ada juga forum diskusi Bapak Ibu. Kita bisa membuat forum diskusi, bisa lebih menarik di sana. Nah, untuk itu saya akan menekankan beberapa hal yang perlu kita pelajari sekalipun singkat saja di tempat ini. Mudah-mudahan kalau cukup waktu terakomodasi semuanya ini. Karena kalau untuk belajar ini pasti membutuhkan waktu yang cukup. Karena fitur-fitur yang berkaitan dengan beberapa poin yang saya akan bahas di sini. Pertama kita akan belajar membuat kelas. Kemudian bagaimana menambahkan anggota kita akan pelajari. Bagaimana kita mengupload materi. Baik dosen maupun mahasiswa bisa melakukan ini. Asalkan diizinkan oleh dosen, mahasiswa bisa mengupload sesuatu misalnya di forum. Kemudian 4, mengelola tugas sekaligus termasuk dalamnya membuat absen. Kelima, mengelola diskusi. Nah, kita coba masuk ke bagian pertama. Bagaimana sih cara membuat kelas? Andaikan saja di ST Inti ada Pak Riki yang akan membuat kelas untuk dosen-dosen pengajar. Pak Riki akan masuk ke classroom.google.com atau search saja melalui Google, masuk Classroom, kemudian akan tampil web seperti ini. Tampilannya muncul Google Classroom. Bagaimana membuat kelas? Kita klik plus di sini. Nanti muncul 2 pilihan, join class atau create class. Karena kita ingin membuat kelas, maka kita pilih create class. Dialog seperti ini muncul mengajak kita untuk membaca, silahkan dibaca bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Setelah itu bisa dicentang dan klik continue. Ini belum masuk di kelas tetapi baru tampilan awal untuk masuk di kelas sehingga kita harus memberi nama kelas tersebut. Anggap saja saya beri contoh memberi nama kelas ini memahami perjanjian baru. Kemudian section bagian 1 subjek bisa juga diisi dengan mata kuliah yang saudara ampu. Dalam hal ini saya taruh subjeknya pengantar perjanjian baru. Room opsional bisa diisi bisa tidak. Kemudian create class. Dengan demikian kita sudah memiliki kelas untuk pengajaran. Simple penampilannya. Ada beberapa menu di sini yang tersedia oleh Google Class. Pertama stream atau forum. Di sini kita bisa mengungkapkan, di sini kita bisa lihat beberapa tampilan. Kita mendapatkan kode kelas untuk dibagikan ke kelas atau ke para mahasiswa yang kemudian membuat mereka bisa masuk. Kemudian ada select themes, upload foto untuk membuat ini menarik. Kemudian di sini untuk diskusi. Ingin memberi sesuatu di sini, misalnya dosen ingin menyampaikan sesuatu bisa membuat diskusi di sini atau siswa saling berdiskusi. Anggap saja kita coba membuat ini menarik sebentar saja. Kita klik themes atau upload, di mana saudara bisa upload foto yang tersimpan di komputer. Sekarang ini saya ambil yang sudah tersedia dari Google saja. Ada banyak pilihan di sini, tetapi anggaplah saya coba ingin taruh ini, sehingga muncul ini. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki kelas seperti ini. Intinya kita sudah siap mengajar melalui kelas ini. Nah, seandainya kita sudah selesai mengajar dan
kita mengajar membuka kelas yang lain, sehingga tidak mudah orang juga masuk ke sini. Hanya ketika dosen inginkan mengambil file, baru kemudian bisa menghubungi Pak Riki, misalnya begitu. Untuk merestore bisa. Kita perlu mengarsipkannya. Bagaimana cara mengarsipkan kelas? Bapak Ibu tinggal tinggal klik yang beberapa baris di sini. Kemudian muncul sejumlah menu di sini. Klik kelas. Dan kemudian kita akan dibuat memilih kelas mana yang akan diarsipkan. Misalnya kelas yang sudah dibuat dan sudah diajarkan tadi misalnya. Klik titik 3 di atas pojok kanan atas, kemudian muncul sejumlah pilihan di sini. Karena kita ingin arsipkan, pilih archive atau arsip. Kemudian kita tahu bahwa setelah diklik itu sudah tersimpan. Nah, bagaimana memunculkannya? Kita tinggal pergi lagi ke tempat yang tadi, di mana muncul kelas, kemudian kita pergi ke archive classes. Ya. Kemudian dibawalah kita kepada kelas yang akan kita restore, bisa klik di atas pojok kanan 3 titik ini, dan kemudian misalnya dosen meminta, saya pingin file yang 1E yang saya ajar di kelas memahami perjanjian baru, tolong di restore, saya ingin ambil data di situ, bisa di restore. Ketika di restore muncul kembali sejajar dengan kelas-kelas yang lain. Demikian apa yang menjadi cara bagaimana membuat kelas. Saya pikir itu mudah. Kita langsung saja masuk ke sesi kedua. Saya coba cepat di sini, karena nanti kita akan beri waktu lebih banyak untuk membahas bagaimana mengupload dan membuat tugas dan merekapitulasi nilai. Cara menambah anggota ada 2 cara. Pertama, yaitu dengan mengklik class code atau kode kelas di sini. Kemudian akan muncul kotak besar seperti ini berisi kode kelas kita. Kita kopikan saja dan kita berikan ke sejumlah mahasiswa yang akan menjadi anggota dari kelas ini. Tadang, dikirim. Kemudian mahasiswa tinggal menerima itu dan masuk seperti cara yang sama ketika membuat kelas. Bedanya bukan create class bagi mahasiswa, tapi join class. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Masukkan kode yang sudah diberikan oleh dosen dan klik join class. Maka Anda akan masuk dengan kawan-kawan yang lain di sini. Anggaplah ini tampilan mahasiswa pertama. Cara yang kedua adalah dengan mengundang melalui email. Sekalipun ini cara yang ribet, tetapi ini bisa dilakukan dengan mudah dengan cara mengklik icon ini. Kemudian kalau dia mengundang dosen, dosen akan menerima email. Nah, dosen tersebut akan mendapat notifikasi melalui email untuk gabung di kelas. Tinggal klik gabung saja. Ini tampilan dosen sudah ditambahkan. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa yang diundang melalui email? Mahasiswa yang diundang melalui email akan menerima notifikasi melakukan yang sama, kemudian dia sudah mendapatkan kelas di mana dia tergabung dengan teman-teman yang lain dan 2 dosen yang sudah siap mengajar.
Nah, catatan saja, lalu bagaimana dengan dosen yang diundang? Apa yang bisa dilakukannya? Pada intinya, dosen yang diundang untuk mengajar dapat melakukan tugas yang sama seperti yang mengundang. Dalam hal ini, Pak Riki yang membuat kelas, mengundang dosen, itu dosen diberikan otoritas untuk melakukan yang sama seperti dosen yang mengundang. Dalam hal ini pemegang akun. Karena fungsinya pemegang akun hanya membuat kelas, sehingga dosenlah yang mengelola kelas ini. Dan apa saja yang bisa dilakukannya, dia akan bisa membuat tugas, memberikan masukan pada tugas siswa, memasukkan nilai, mengirim postingan di forum kelas, mengakses folder Google Drive kelas, mengirim email kepada dosen dan mahasiswa. Bisa dia lakukan. Hanya beberapa hal yang dia tidak bisa lakukan dan hanya bisa dilakukan oleh pemegang akun, yaitu adalah menghapus kelas. Dia tidak bisa menghapus kelas. Dia menghapus pengajar utama, dia tidak bisa menghapus pengajar utama dari kelas, artinya pemegang akun. Dan kemudian dia tidak bisa menonaktifkan pengajar lain di kelas, namun bisa keluar dari kelas. Itu saja catatan-catatan terakhirnya, bagaimana cara membuat kelas dan bagaimana menambahkan anggota. Sekarang kita masuk bagaimana cara upload materi. Cara upload materi mudah saja, yaitu dengan membuka Classwork. Kalau tadi kita mainnya di stream, sekarang di Classwork. Klik Classwork, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita coba mengatur pengaturan umum. Setelah tampilan pertama kita scroll ke bawah, kita coba atur general, aturan. Nah, Bapak Ibu di Classroom atau ya di tampilan tadi di Classwork itu Bapak Ibu punya kode kelas di sini. Ketika kode kelas sudah dibagikan, untuk menghindari supaya tidak disalahmanfaatkan oleh yang lain dan kode kelas itu jatuh ke yang lain dan seenaknya dia masuk dan keluar, kita bisa mengganti kode kelas ini. Sehingga kode kelas itu tertutup bagi yang lain. Ini kode kelas yang bisa diganti. Nah, seandainya semua anggota sudah terisi penuh, kita bisa reset. Sehingga kalaupun kita mengundang dengan kode yang baru, namun tidak sembarang orang yang bisa masuk. Nah, kemudian kita coba atur streamnya. Stream atau tempat di mana mahasiswa bisa leluasa untuk memposting atau bisa memberi komentar, tergantung pengaturan di sini. Kalau kita ingin mengatur mahasiswa bisa memposting dan memberi komentar, klik di sini. Students can post and comment. Yang kedua, kalau kita ingin izinkan kali-kali mahasiswa hanya memberi komentar, klik students can only comment. Kemudian kalau hanya dosen saja yang memposting dan memberi komentar, klik only teachers can post or comment. Ini sekali-kali bisa diatur ketika diskusi berjalan. Kalau dosen ingin menjelaskan sesuatu dan tidak mau diganggu dengan tidak mau memberi kesempatan dulu kepada mahasiswa, bisa diatur only teachers can post or comment. Dan ingin mendapatkan feedback dari mahasiswa, bisa klik ini. Ini bisa diganti-ganti. Di bawah saya kira saudara nggak terlalu penting, tinggal pilihan saja. Kemudian kalau sudah teratur begitu, kita save.
Nah, bagaimana kemudian mengupload? Selalu yang utama, dan ini basicnya, selalu kita akan klik create atau membuat. Kita klik di sini, maka akan muncul sejumlah pilihan apakah kita ingin membuat tugas atau apakah kita ingin membuat tugas dengan lampiran blank quiz. Atau kita hanya sekedar memberi pertanyaan. Kita juga bisa mengupload materi di sini, dan juga tidak kalah pentingnya ada menu reuse post, di mana kita bisa menggunakan atau mengupload bahan yang pernah kita posting di kelas sebelumnya. Simpelnya saja, kita ingin memposting absen yang sudah dibuat di kelas sebelumnya, kita bisa pakai reuse. Maka kita akan dibawa kepada file yang tersimpan di Drive atau Google Drive. Di sana terdapat banyak kelas. Kemudian topik. Nah, saya sarankan Bapak Ibu yang ingin mendownload atau mengupload bahan, baiknya dimulai dengan topik. Dan apapun kedepannya kalau Bapak Ibu ingin lakukan, baiknya dibuat topik. Topik ini bagaikan satu wadah tempat penyimpanan alat-alat yang kita masukkan, material yang kita masukkan. Sehingga supaya rapi. Klik saja ini, maka muncul kotak dialog begini, taruhlah saya namakan pendahuluan kepada pengantar PB. Itu foldernya. Kemudian kita add, maka akan muncul di sini. Ini pun bisa diganti-ganti dengan mengklik tanda 3 di sini, titik 3. Bisa mengganti nama atau mendelete, kita buat ulang atau copy link untuk dibagikan kepada mahasiswa. Ketika mahasiswa mendapatkan link ini, dia bisa masuk langsung ke folder ini. Hanya mahasiswa yang tidak mendapatkan link tersebut yang bisa masuk ke folder ini. Nah, namun sejauh ini kita belum membuat atau mengupload sesuatu di sini. Baru menyediakan ruang tempat penyimpanan materi yang akan kita upload. Bagaimana cara mengupload? Kita pergi ke all topics, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik create lagi, ingat sekali lagi create. Kemudian muncul sejumlah pilihan di sini. Sekarang ini saya ingin membuat atau mengupload materi melalui material. Klik saja. Ada 2 kotak di sini. Yang satu create, yang satu add. Kalau hanya untuk mengupload, baiknya add, ya, bahan yang sudah ada. Kalau untuk membuat baru, baiknya pilih kreasi atau membuat. Saya akan bahas ini ketika membuat format absen dan kelola tugas. Kali ini saya akan coba bahas tentang mengupload melalui add. Klik saja, maka akan muncul 4 pilihan di sini, Google Drive, link yang bisa kita bagikan, yang kita bisa ambil dari mana saja di web, atau file yang kita bisa ambil dari Google Drive, dan penyimpanan lain di komputer yang tertanam di komputer kita. Dan juga yang menarik, kita bisa ambil video, ilustrasi atau apapun yang kita anggap ini penting untuk dimasukkan sebagai materi melalui YouTube. Anggap aja kali ini saya contohkan kita mengambil melalui Google Drive. Maka akan muncul tampilan di ruang Google Drive. Kebetulan saya sudah pernah membuat Bapak Ibu di Classroom yang dulu. Saya coba ambil salah satu yang pernah dibuat bahannya di dalam di dalam kelas yang pernah saya buat, yaitu pengantar PB2. Anggap aja dari sekian bahan ini saya coba ambilkan ini. Otomatis dia sudah langsung masuk di sini, Bapak Ibu.
Nah, ingat ini harus masuk dalam topik nanti. Tapi sebelum ke sana kita ingin coba lagi yang lain. Misalnya kita ingin ambil dari YouTube. Klik saja ini, maka akan muncul kotak dialog begini. Ada dua yang disediakan caranya bagaimana mengambil dari YouTube. Bisa dengan searching, tetapi akan muncul banyak di sini. Atau pinginnya secara spesifik kita ingin ambil melalui link. Kita klik URL di sini, maka link yang kita sudah ambil dari YouTube, misalnya kebetulan saya punya akun YouTube, saya klik ini, maka link saya share di sini. Link YouTube yang akun saya. Kemudian masuk di sini, kebetulan ini presentasi dari mahasiswa melalui video, saya ingin juga dipelajari oleh mahasiswa baru misalnya. Kita tinggal add di sini. Mereka akan mudah menonton ini, tidak harus masuk melalui YouTube, langsung ditonton di sini nantinya. Nah ingat, kita sudah buat topik tadi atau tempat penyimpanan materi ini, sehingga kita jangan lupa untuk memasukkan ke topik. Bisa juga setelah kita post, tetapi baiknya kita coba kerjakan di sini saja. Jadi kita coba klik ini. Ingat tadi saya sudah buat topiknya pendahuluan kepada pengantar PB, kita klik ini, maka dengan demikian sudah masuk sebenarnya. Ya, perjanjian baru dan klasifikasi kitab-kitabnya sudah masuk. Nah, kita akan post ini untuk segera mahasiswa mendapatkannya. Tapi kalau untuk arah panah ini kalau kita klik, maka akan muncul sejumlah fitur. Intinya bisa kita arsip, bisa juga jadwal. Kita bisa tentukan kapan ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Kali ini saya memilih post saja, ya, karena ingin segera dilihat. Maka ini kita sudah punya bahan-bahan yang terupload di dalam classwork kita. Selanjutnya saudara Bapak Ibu bisa buat seperti tadi, langkah-langkah seperti tadi, dan kemudian sudah langsung rapi di sini. Enaknya begitu. Bahan-bahan tadi masuk di postingan, terlihat di Google Classroom untuk stream, artinya di ruangan forum, dan juga di mahasiswa bisa langsung juga terkirim kepada mahasiswa melalui akun Gmail mereka. Ya. Di dalam email mereka buka, mereka mendapat notifikasi seperti ini, tinggal klik buka saja, maka akan dibawa ke tempat penyimpanan materi tadi. Baik, itulah cara mengupload. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengelola soal ujian. Ada beberapa yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu, bagaimana praktik membuat tugas soal. Saya ingin coba membawa Bapak Ibu untuk menugaskan mahasiswa mengisi absen, maka saya harus buat dulu. Kemudian akan diajarkan bagaimana membuat soal dengan penilaian otomatis, membuat soal dengan penilaian manual. Kemudian baru rekapitulasi. Kita mulai dari membuat absen. Ingat, ini sebenarnya kita sudah membuat tugas sebetulnya. Bagaimana membuat tugas, mengelola tugas. Ya. Saya pernah membuat 2 jenis absen, yaitu absen yang diisi oleh dosen sendiri. Dan akurat ini, hanya kita harus buat setiap kali pertemuan sih.
Dan kemudian mahasiswa kesulitan ini mengisi ini karena ketika kita mengisi satu, dia harus mengisi semuanya ini. Itu kelemahannya. Dan mahasiswa bisa mengisi teman ketika dia disuguhin begini, dia bisa isi teman punya. Itu kelemahannya. Yang kedua, saya juga pernah buat absen dengan hanya 1 kali pertemuan diisi. Persoalannya kita kesulitan untuk merekap ini karena satu-satu kita harus ambil lagi dan didata lagi. Yang ketiga, dan ini saya pikir yang saya perlu dalami bersama Bapak Ibu sebentar saja, bagaimana membuat absen setiap pertemuan. Artinya absen ini berlaku untuk semua pertemuan. Ya. Saya akan kembali sebagaimana lazimnya biasanya ke create, kemudian topik buat yang sama seperti tadi ketika mengupload materi. Kemudian anggap saja di dalam topik ini kita isi absen, kemudian kita add. Nah, kali ini saya ingin menugaskan sebagai absen di assignment atau tugas. Klik, kita taruh daftar hadir, kemudian masukkan instruksinya. Isilah kehadiran Anda paling lambat 10 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Andaikan saja begitu, bahwa kita menginginkan mahasiswa punya kesempatan mengisi absen itu hanya 10 menit dari awal mulai pelajaran. 10 menit berikutnya sudah dianggap terlambat misalkan. Nah, selanjutnya saya pergi tidak ke add tetapi ke create. Karena ingin dibuat di dalam tugas, saya masuk ke Forms atau Google Forms. Biasa kita kenal begitu. Sudah tersedia semua di sini Bapak Ibu. Itu enaknya Classroom ya. Satu tempat untuk kesemuanya. Terhubung satu dengan yang lain. Nah, setelah klik create, kemudian Google Form akan muncul tampilan begini. Mungkin sebagian dosen sudah pernah melakukannya, tetapi saya akan menunjukkan secara umum bagi kita semua. Di sini masih tertulis tulisan-tulisan bawaan dari dosen, dari Google Class. Kita harus mengganti daftar hadir setiap pertemuan, dalam hal ini ya saya ganti. Atau apa saja, absen juga boleh. Kali ini saya ambil daftar hadir setiap pertemuan, saya kopikan saja ke sini. Biar sinkron Bapak, kalau ini tidak hanya ini yang diisi dan ini tidak, ya ini di dalam penyimpanan folder yang tidak sama dengan tulisan ini. Sehingga kita samakan saja. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba mengklik add question di sini. Di dalam Google Classroom biasanya yang terlihat pertama itu ikon-ikon semacam ini, tapi ketika kita arahkan kursor ke sini maka akan muncul ini tombol apa. Dalam hal ini tombol add question. Dari sini kita bisa menambahkan pertanyaan. Klik, maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian karena kita ingin mahasiswa menulis nama mereka, dalam absen kita taruh nama lengkap. Di sini kita pilih short answer karena kita hanya membutuhkan jawaban singkat. Kita wajibkan, jangan lupa. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa klik yang tadi, yang di short answer tadi akan muncul pilihan-pilihan tambahan lain. Bentuk-bentuk atau beragam bentuk bagaimana membuat tugas. Kalau tadi jawaban singkat, kali ini misalnya saya buat jam. Ya, klik jam, nanti jam tertentu mereka kasih akan terdata.
Kemudian begitu selanjutnya ya. Bisa menggunakan Dropbox dan bisa menggunakan tick box create atau date atau tanggal. Nah, kemudian jangan lupa membuat password absen. Kenapa ini penting dan ini baiknya diterapkan oleh para dosen kepada semua penugasan-penugasan untuk menghindari kecurangan Bapak Ibu atau kelalaian dari para mahasiswa. Ya, karena tidak menjamin bahwa mahasiswa tidak tergoda untuk masuk atau isi absen padahal tidak masuk. Ya. Atau kalau kita membuat tugas, dia bisa mengisi tugas ini bahkan setelah ujian. Dia sudah dapat informasi jawaban-jawaban dari teman-teman lain. Memang tidak 100% Bapak Ibu kita bisa menjaga ini seperti ujian yang dilakukan di sekolah dengan ketat dan rapih tersimpan oleh guru. Kali ini masih ada peluang mahasiswa untuk mengakses informasi-informasi lain karena ingatlah ini dikerjakan secara online dan kita tidak mengawasi hal-hal seperti itu. Tetapi kepada mahasiswa-mahasiswa dan juga mengingatkan para dosen, perlu diingatkan kepada kita semua bahwa ujian atau absen itu untuk mengukur kitanya dan kemampuan mahasiswa. Sehingga sebenarnya mahasiswa sendiri harus tahu kemampuannya sampai di mana. Dan saya kira sebagai mahasiswa sejati tidak mau membodohi dirinya untuk tidak tahu sejauh mana kemampuan dia dengan membiarkan tergoda untuk mengakses ketika ujian dari situs-situs lain. Baiknya uji kemampuan saudara dan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Tetapi sejauh ini kita bisa kendalikan di dalam hal mengisi absen untuk membatasi waktu. Caranya misalnya kembali kepada short answer. Kita pergi ke short answer, kemudian password absen, kita coba klik di sini. Ya, langkah kedua, baru kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kita coba atur, kalau tadi tidak diatur sama sekali misalnya nama lengkap, kita ingin taruh saja di sini. Kali ini untuk buat absen kita harus atur bukan hanya required atau mewajibkan mereka untuk mengisinya, tapi kita atur dengan cara klik 3 titik vertikal di sini untuk munculkan 2 pilihan sini. Kita buat deskripsi oke, tapi juga jangan lupa centang response validation. Response validation ini untuk membuat ini tidak bisa diisi, mereka tidak bisa menjawab atau mereka tidak bisa mengirim ini ke dosen kalau tidak mengisi ini dengan benar. Maka klik ini dan kemudian kita coba buat teks aja di sini, contains, isi, baru kemudian buat password pilihan dosen sendiri. Dalam hal ini kita taruh 1, 2, 3 AC saja. Contoh. Kemudian di sini kita bisa kasih pesan kalau mereka salah mengisi. Misalnya maaf Anda salah memasukkan password, silahkan ulangi lagi. Atau maaf Anda dianggap terlambat, Anda dianggap tidak masuk karena terlambat 10 menit setelah pelajaran dimulai. Kita klik itu, kita tulis di situ, kemudian kita wajibkan. Nah, sebelum posting, ya Bapak Ibu, baiknya kita atur dengan pengaturan melalui klik gerigi di sini. Dari gerigi ini muncul kotak dialog seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk centang collect email address.
Karena kalau tidak centang ini tidak akan muncul kotak yang memungkinkan mereka bisa mengisi email mereka. Dengan mengisi email kita tahu email apalagi dimulai dengan nama, dengan lupa mengisi nama atau mereka pakai inisial, ketahuan dari email. Kemudian centang response, centang always, ini nggak usah Bapak Ibu karena kasus seperti ini kan kita tidak mau mahasiswa hanya sekali mengisi. Kita ingin absen ini digunakan berulang-ulang sehingga tidak perlu dicentang. Kecuali ini penugasan sifatnya ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Kemudian kita save. Di bawah sih ada beberapa ada beberapa pilihan setting, tapi saya kira itu tidak terlalu penting. Setelah setting generalnya, kita setting presentationnya. Ya, ini tidak perlu karena memang shuffle question order kita nggak perlu acak gitu ya pertanyaannya, karena kita mau tertata begitu saja sebagai absen. Tapi jangan lupa untuk show link to submit dan seterusnya dicetak. Kita bisa beri pesan di sini, konfirmasi message, misalnya ketika mereka mengisi dan berhasil terkirim, langsung muncul pesan untuk mengapresiasi kerja mereka, bilang terima kasih, absen Anda sudah terdata. Misal. Klik save, jangan lupa juga biasanya kita lihat di sini di quizesnya. Biasanya kalau untuk menugaskan sebagai quiz harus dicentang ini sehingga nilai-nilai langsung terakumulasi. Tapi kali ini karena absen sehingga tidak perlu Bapak Ibu. Kita save saja. Ya. Nah, kemudian setelah selesai Anda bisa mengklik send di sini sebenarnya. Ada tulisan send, muncul kotak dialog di sini, send form. Kalau ingin supaya mahasiswa bisa langsung terhubung dengan daftar absen, Bapak Ibu langsung bisa klik ini. Kemudian muncul sejumlah format link di sini yang panjang sebenarnya. Tapi saudara bisa pendekkan dengan cara shorten URL. Klik ini baru kemudian copy, dibagikan ke mahasiswa. Kemudian kemudian bisa enggak usah send, seterusnya hanya untuk ambil linknya, kita bisa balik ke sini. Close aja yang tadi, kita balik. Dengan demikian kita sudah punya form seperti ini. Nanti akan terganti dengan sendirinya ini sebenarnya. Karena kita sudah ganti. Ya, tinggal di refresh mungkin. Nah, sebelum assign, baiknya Bapak Ibu atur format di sini, karena format ini menentukan apakah ini dinilai atau tidak. Nah, karena memang tidak mau dinilai, saya klik unmarked, ungrade kalau dalam bahasa Google yang dulu ya. Kemudian, dan karena tidak mau dijadwalkan, kita tidak usah isi ini. Tetapi kalau untuk topik baiknya isi. Klik ini, kemudian masukkan ke topik absen tadi. Baru assign. Ya. Maka daftar hadir sudah terisi dan tampil di forum dari para mahasiswa. Mereka tinggal klik atau datang dengan link yang sudah kita bagikan. Nah, dengan demikian juga tugas kelas di dalam classwork, dalam mahasiswa sudah memiliki daftar hadir di sini. 2 tempat. Di sini ada, di sini juga ada. Ya. Bahkan di email kadang mereka juga terima itu sebenarnya. Jadi memang semua arah ini dikirim.
Nah, sekarang mahasiswa pertama mengisi soal, mengisi absen. Ya, ini absen mereka. Di topik ini tapi ada absen. Mahasiswa pertama mengisi dengan benar, oke, hadir, submit, terkirim. Maka muncul di sini sudah diterima, sudah di tangan, ini belum, masih ditugaskan. Nah, sudah terdata mahasiswa hadir di sini. Nah, bila mahasiswa 2 terlambat isi daftar hadir, maka dosen bisa mengubah passwordnya. Caranya adalah dengan masuk di daftar hadir tadi, tentunya di akunnya dosen, kemudian klik edit this form di sini. Klik, maka yang tadi 1, 2, 3, 4, C sekarang inti, taruhlah inti garis 23. Kita ganti saja. Apa tujuannya? Supaya ketika, dan ini diganti setelah 10 menit kemudian. Sehingga mahasiswa yang kedua ingin mengisi dengan token atau password yang awal diberikan oleh dosen, dia tidak menyadari sudah diganti, dia masuk taruhlah sudah terlambat 20 menit. Nah, dia isi dengan token yang sama tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah pada 10 menit pertama terakhir itu sudah diganti oleh dosen. Sehingga dia kirim ini tidak akan terkirim. Tetapi rupanya karena memang tidak terkirim, dia coba hubungin dosen. Dia bilang, "Pak, saya tidak bisa masuk. Padahal saya sudah kirim message ke Bapak bahwa saya tidak bisa hadir karena alasan tertentu misalnya." Dia kirim kemudian dosen penasaran, ingin tahu, oh ya, saya lihat dulu. Oh, rupanya ini pesannya. "Maaf Pak, kalau diizinkan saya akan terlambat 10 menit. Dikarenakan baru balik dari mengantar makanan pada ibunda yang lagi sakit di rumah sakit." Oke, si dosen kedua, si dosen menjawab, "Baik, saya izinkan untuk kasus seperti ini. Kami doakan agar ibumu cepat sembuh. Saya akan bagikan password absen melalui Japri WA." Jadi password yang dia buat tadi, ST inti dan seterusnya itu bisa dibagikan. Hanya sekali saja. Dan setelah dibagikan, dosen tersebut bisa mengganti lagi. Itu sedikit repot di situ. Tapi ya enggak apa-apa, demi menjaga supaya absen yang diisi itu murni, betul-betul dihadiri. Baik, kemudian si mahasiswa kedua coba masuk lagi dengan password yang sudah diberikan yang baru. Tadang, akhirnya bisa. Nah, sebagaimana tugas-tugas yang lain bisa direkap, absen juga bisa karena ini kan bentuk tugas. Dengan cara apa? Sudah masuk di sini di Google dosen pertama. Ya, ingat ini akun dosen yang pertama tadi atau dosen kedua juga sama melakukannya. Lihat di respon mereka. Setelah klik respon, maka akan muncul tanda berupa cross di sini yang warna hijau. Klik saja itu. Karena udah dua mahasiswa masuk di sini. Klik saja itu, kemudian muncul kotak dialog ini, create a new spreadsheet, kemudian taruh aja daftar hadir setiap pertemuan, baru create. Maka dengan demikian muncul sheets-nya di sini atau bentuk Excel dari versi Google. Nah, ini kita bisa atur di sini sehingga muncul ini sudah hadir dan tinggal direkap saja. Nah, kemudian karena kalau sudah selesai semua, udah isi dan udah direkap untuk dosen dan saya ingin kirim ke Pak Riki lagi.
klik share aja. Nanti masukkan link atau masukkan Gmail-nya atau alamat email dari BAK. Taruhlah seperti itu ya. Saya nggak tahu nanti, tapi taruhlah seperti itu dengan pesan tertentu. Kemudian setting ini harus editor supaya kalau misalnya ada yang perlu direkap sendiri oleh BAK akan sangat mudah. Jadi kita kita izinkan dia sebagai editor juga. Klik. Ya. Terkirim sudah. Nah, tapi kan dosen pertama atau dosen yang mengirim kan butuh filenya juga ada di komputer, nggak harus masuk di sini. Bisa ini di-download Bapak Ibu. Klik file, download, kemudian pilih Microsoft Excel. Nah, ini yang saya bilang boleh di-convert tuh ke Microsoft. Udah. Dengan demikian sudah selesai kita penugasan-penugasan ini. Bagaimana juga mengatur, bagaimana juga menugaskan, bagaimana juga merekap secara sederhana sudah disampaikan. Kesimpulannya alur membuat soal seperti ini Bapak Ibu. Jadi klik create. Muncul ini dengan pilihan-pilihan ini kita tinggal pilih saja apakah penugasan dan seterusnya atau menggunakan posting yang lama. Jangan lupa juga klik topik. Jadi setelah create jangan lupa klik topik. Setelah topik ruangannya baru kemudian kita coba buat muncul seperti ini dan kemudian kita balik lagi ke sini. Baru kemudian kita kreasi, kita mau masuk di mana untuk membuat tugas. Ya, misalnya ujian tengah semester, saya ingin buat quiz assignment. Nanti kita akan praktek kalau cukup waktu tentang ini. Ya. Demikian dari saya. Cara mengelola ruang, diskusi dan seterusnya kita bisa pelajari di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.